Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Aprilia, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan Pancasila secara ilmiah. Pancasila secara ilmiah. Pancasila termasuk pada salah satu filsafat ilmu di mana pengetahuan di dalamnya diperoleh dari sistem yang reflektif. Maksudnya melalui kajian yang berulang-ulang dan disusun secara sistematis. Sehingga terbentuk sebuah kebenaran yang dapat diterima secara umum. Kebenaran ini mutlak Tuhan berikan dan ilmu ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya kebenaran. Namun, sebuah kebenaran ini bersifat relatif. Yang terbagi menjadi dua, yaitu spekulatif dan sains positif. Nah, adapun tujuan mempelajari sistem filsafat dalam Pancasila ini adalah untuk mengetahui Pancasila secara benar dan dapat dibuktikan. Sebagai suatu filsafat ilmu, maka Pancasila memiliki beberapa syarat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pujo Wijatno pada 2016. Syarat suatu kajian atau filsafat ilmiah adalah yang pertama, berobjek. Dalam filsafat, objek ilmu dibagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal Pancasila ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, misalnya moral, ekonomi, filsafat, sehingga muncul ekonomi Pancasila, moral Pancasila, filsafat Pancasila. Sedangkan objek material terbagi menjadi dua, yaitu objek yang sifatnya empiris, meliputi sejarah, bukti sejarah, naskah kenegaraan, dan lainnya. Kemudian ada yang sifatnya non-empiris, yang meliputi aspek budaya dalam masyarakat. Untuk syarat yang kedua yaitu bermetode. Metode merupakan suatu susunan sistem pendekatan dalam suatu pembahasan, di mana Pancasila ini mendapat sebuah kebenaran yang sifatnya objektif. Nah, hal ini berkaitan dengan karakter objek formal dan material Pancasila. Biasanya digunakan metode analitik sintetik dan metode hermeneutika, atau yang dasarnya itu adalah ilmu logika. Untuk syarat yang ketiga adalah bersistem. Bersistem di sini artinya sila-sila antar Pancasila ini antara satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, saling berkaitan, saling ketergantungan, sehingga terwujud hubungan interaksi interdependensi. Karena suatu kajian ilmiah ini merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian syarat yang keempat adalah bersifat universal. Maksud dari Pancasila bersifat universal, artinya sila pada Pancasila ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, situasi, jumlah, dan lain-lain, baik dari segi esensi ataupun maknanya. Adapun tingkat pengetahuan ilmiah dapat digambarkan dari beberapa pertanyaan yang meliputi, biasanya apa, kemana, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, untuk pertanyaan apa, kita ambil contoh, apa itu Pancasila? Nah, dari pertanyaan apa ini, maka dibutuhkan jawaban yang bersangkutan dengan esensial kefilsafatan atau hakikatnya, di mana hal yang pasti, maka jawabannya adalah Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Kemudian, untuk pertanyaan kemana? Kita beri contoh, misal, kemana kita berpancasila, maka dari pertanyaan kemana ini, jawaban yang bersangkutan terkait pada sifat normatif. Berarti Pancasila ini harus dilakukan atau dasolen, dan kenyataannya itu ada secara faktual atau dasein, di mana hal ini akan terjawab sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyatakan bahwa menuju pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian, untuk pertanyaan mengapa, misalnya, mengapa ada Pancasila di Indonesia? Nah, dari pertanyaan mengapa ini, maka diperlukan jawaban yang sifatnya kausal,
yang meliputi 4 kausa, yaitu kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana, kita ambil contoh bagaimana Pancasila itu. Nah, dari pertanyaan bagaimana ini memerlukan sebuah jawaban yang sifatnya mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek. Nah, objek di sini itu apa? Pancasila. Misalnya, pengertian Pancasila dari segi etimologis, historis, dan terminologis. Nah, dari segi etimologis, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, meliputi bahasa India atau bahasa Brahmana, dan memiliki dua arti yang leksikal. Panca yang berarti 5, sila yang berarti alas atau dasar. Nah, adapun pengertian lain dari sila, peraturan tingkah laku yang baik. Nah, secara harfiah, maka berarti dasar yang mempunyai atau memiliki 5 unsur. Nah, jika dari segi historis, bisa dilihat di mana proses perumusan Pancasila. Ini diawali dari perumusan secara resmi ketika sidang BPUPKI. Di sana muncul sebuah gagasan tentang perumusan dasar yang diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Kemudian, secara terminologis, Pancasila ini diartikan sebagai proklamasi kemerdekaan yang telah melahirkan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, di mana untuk melengkapi hal tersebut perlu adanya suatu rumusan yang menjadi dasar negara, yang kemudian dibentuk pula pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Pancasila ini menduduki atau menempati tempat yang paling tinggi, di mana Pancasila ini dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kemudian Pancasila ini berfungsi sebagai dasar atau falsafah atau biasa kita sebut ideologi negara kita, negara Republik Indonesia. Kemudian Pancasila ini bersifat statis, dinamis, di mana maksud dari statis di sini Pancasila tidak berubah, dan dinamis di sini Pancasila selalu menyesuaikan pada perkembangan zaman. Kemudian isi dari Pancasila ini yaitu berisi karakter dan kebudayaan dari bangsa Indonesia, serta tertanam nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila ini memiliki bentuk yang bulat dan utuh. Kemudian susunan Pancasila ini seperti piramid. Nah, jika ditinjau dari sejarah Pancasila ini, ternyata Pancasila melalui proses yang amat panjang, seperti yang telah dijelaskan di minggu-minggu yang lalu. Halo semuanya, dengan Dani di sini. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah merupakan suatu hal yang dapat diketahui dan dikuasai yang merupakan hasil dari pemrosesan indera-indera yang ada di manusia, baik penglihatan, perasaan, ataupun indera lainnya. Yang dimana pengetahuan ilmiah ini merupakan step yang lebih jauh dari pengetahuan, yang dimana pengetahuan ilmiah ini kebenarannya dapat diberikan secara faktual dan kajian ilmiah. Dalam pengetahuan ilmiah terdapat 4 syarat, yaitu yang pertama adalah universal, yang kedua objektif, ketiga metode, dan yang keempat adalah sistematik. Untuk yang pertama adalah universal. Universal sendiri di sini merupakan pengetahuan ilmiah harus dapat diterima oleh setiap umat manusia, agar manfaat dari pengetahuan ilmiah tersebut dapat dirasakan oleh setiap manusia. Dan juga di syarat universal ini, semua manusia, baik dalam golongan apapun, harus dapat menerima pengetahuan ilmiah tersebut, agar manfaat dari pengetahuan ilmiah tersebut dapat dirasakan oleh setiap manusia. Yang kedua adalah objektif. Objektif di sini, pengetahuan ilmiah tersebut dapat dikaji secara lebih mendalam, yang dimana agar suatu pengetahuan ilmiah dapat menggali suatu kebenaran dari suatu hal yang dipertanyakan atau dipermasalahkan.
Yang ketiga adalah metode. Metode di sini merupakan hubungan sebab akibat dari suatu pengetahuan dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat manusia agar menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang secara nyata dirasakan oleh setiap manusia atau mendeskripsikan kehidupan manusia. Yang keempat adalah sistematis. Sistematis di sini agar pengetahuan ilmiah dapat berjalan atau cikal bakalnya dapat diketahui, agar kebenaran dari pengetahuan ilmiah ini dapat dikaji oleh suatu insan atau kelompok manusia dan menjaga kredibilitas si pengetahuan ilmiah tersebut. Dalam pengetahuan ilmiah terdapat yang namanya tingkatan pengetahuan ilmiah. Dalam tingkatan pengetahuan ilmiah ini bukan didasari dengan tingkatan kebenaran, akan tetapi tingkatan ini berfungsi untuk mengkategorikan suatu pengetahuan ilmiah agar lebih dapat efektif dipelajari. Dalam tingkatan pengetahuan ilmiah terdapat 4 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan deskriptif, yang kedua adalah pengetahuan kausal, yang ketiga adalah pengetahuan normatif, dan yang keempat adalah pengetahuan esensial. Untuk yang pertama adalah pengetahuan deskriptif, yang dimana jenis pengetahuan ini berisikan penjelasan ataupun pendeskripsian dari suatu bidang ilmu pengetahuan, yang dimana di dalam tingkat pengetahuan ilmiah tersebut menjawab pertanyaan bagaimana, yang dimana dalam tingkat pengetahuan ilmiah tersebut akan menafsirkan ataupun menjelaskan suatu pengetahuan yang secara lebih mendalam. Yang kedua adalah pengetahuan kausal, yang dimana di pengetahuan kausal ini merupakan jenis pengetahuan yang menghubungkan dua objek, yang dimana antara satu objek dengan objek lainnya. Di dalam tingkat pengetahuan ini adanya pengkajian mengenai sebab akibat dari suatu objek antara dua objek, yang dimana akan menghasilkan suatu penafsiran yang saling berlawanan dan saling membutuhkan, yang bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang dapat lebih luas dan dapat diterima oleh orang banyak. Untuk pengetahuan kausal sendiri dapat menjawab pertanyaan yaitu mengapa. Yang selanjutnya adalah pengetahuan normatif. Di pengetahuan normatif ini mengkaji mengenai nilai, parameter, dan ukuran suatu pengetahuan, yang dimana di pengetahuan normatif ini dapat menjelaskan mengenai pengetahuan ilmiah yang dari berbagai perspektif, yang dimana bertujuan untuk menciptakan suatu pengetahuan ilmiah yang lebih menyeluruh, agar suatu pengetahuan ilmiah tidak hanya berfokus pada suatu aliran ataupun suatu kelompok. Di pengetahuan normatif ini dapat menjawab pertanyaan kemana. Selanjutnya, yang keempat dan yang terakhir adalah pengetahuan esensial. Dalam pengetahuan esensial ini merupakan jenis pengetahuan yang menjelaskan mengenai hakikat atau arti suatu pengetahuan ilmiah, yang dimana dalam pengetahuan esensial ini suatu pengetahuan dapat dijelaskan posisi atau peranannya dalam suatu pengkajian atau peristiwa, yang dimana agar pengetahuan ilmiah ini tidak hanya sekedar teori, tapi bisa dijadikan sebuah praktek dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sistem filsafat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat yang di dalamnya mengandung pemikiran tentang manusia dan hubungannya dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan juga dengan masyarakat bangsa. Suatu sistem filsafat harus bersifat komprehensif, yang berarti tidak ada sesuatu hal yang di luar jangkauannya. Jika tidak, maka hanya memandang realitas dari satu samping atau tidak memadai. Suatu sistem filsafat dikatakan memadai ketika mencakup suatu penjelasan terhadap semua gejala. Dalam suatu sistem filsafat ada hubungan antara pemikiran teoritis tentang Tuhan
alam, dan manusia. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa suatu sistem filsafat mengandung maksud atau tujuan tertentu, sebagaimana yang diharapkan oleh mereka yang mempercayai bahwa sistem filsafat yang dianutnya itu sudah merupakan kebenaran yang mutlak. Ada 3 jenis masalah kefilsafatan yang utama, yaitu keberadaan, pengetahuan, dan nilai-nilai. Yang pertama, masalah-masalah keberadaan atau being. Masalah ini bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisika dibedakan menjadi 3, yaitu ontologis, kosmologis, dan juga masalah antropologis. Yang kedua ada masalah-masalah pengetahuan. Pengetahuan, kebenaran ditinjau dari segi isinya, yang bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan atau kebenaran ditinjau dari segi bentuknya yang bersangkutan dengan cabang filsafat logika. Yang ketiga, masalah-masalah nilai. Nilai dapat dibedakan menjadi 2, nilai kebaikan dan juga nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan yang berisi tingkah laku berkaitan dengan cabang filsafat etika, sedangkan nilai-nilai keindahan bertalian dengan cabang filsafat estetika. Materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai kajian bidang-bidang filsafat. Filsafat mempunyai beberapa bidang, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ontologi merupakan ilmu mengenai yang ada. Ontologi merupakan ilmu yang membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Itu merupakan pengertian ontologi menurut Surya Sumantri pada 1990. Ontologi dalam pandangan Zelianggi merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi yang pembahasannya meliputi persoalan-persoalan berupa yang pertama, yaitu apakah artinya ada, yang kedua yaitu apakah golongan-golongan dari hal ada, yang ketiga yaitu apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada, dan yang terakhir yaitu yang keempat, apakah cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logis yang berlainan, misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstraksi, dan bilangan dapat dikatakan ada. Ontologi mempunyai beberapa aspek, yaitu yang pertama metodis, artinya menggunakan cara ilmiah, yang kedua sistematis atau saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, yang ketiga yaitu koheren, artinya unsur-unsur harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Yang ketiga rasional, artinya harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Yang kelima yaitu komprehensif atau melihat objek yang tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, tetapi juga secara multidimensional atau secara keseluruhan. Kemudian radikal, artinya diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Kemudian yang terakhir yaitu universal, artinya muatan kebenarannya sampai pada tingkat umum yang berlaku di mana saja. Kemudian kajian bidang filsafat yang kedua yaitu epistemologis. Epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme, berarti pengetahuan atau knowledge, kemudian logos yang berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori mengenai pengetahuan. Suwardi mendefinisikan epistemologi sebagai makna ilmu, artinya apa seluk-beluk ilmu itu sendiri, kemudian apa kemampuannya dan apa keterbatasannya. Kemudian yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi berdasarkan bahasa Yunani yaitu berasal dari kata aksios yang dalam bahasa Yunani artinya nilai, dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa aksiologi merupakan ilmu tentang nilai. Seperti sebelumnya menurut Suwardi yaitu mengenai pengertian epistemologis,
Suwardi juga mendefinisikan aksiologi sebagai guna laksana dari ilmu, yaitu hal-hal yang bertalian dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Aksiologis terbagi dalam 3 bagian penting, antara lain tindakan moral yang melahirkan etika, kemudian ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan yang terakhir merupakan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kita termasuk sebagai sistem filsafat yang bukti-buktinya akan teman saya terangkan pada materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian di mana Pancasila ini, apa bukti dari bahwa Pancasila ini adalah sebagai sistem filsafat. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah di mana suatu bagian-bagian yang menjadi suatu kesatuan di mana mereka itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Di antaranya sistem ini memiliki beberapa karakteristik, memiliki suatu perbedaan dan ciri khasnya tersendiri, seperti memiliki tujuan, ada batasan, adanya kesamaan, adanya suatu sistem yang mengikat, adanya kesadaran bersama, terdiri dari subtema-subtema lainnya di mana membangun menjadi suatu sistem atau menjadi suatu ciri khas tersendiri. Selanjutnya yakni adanya suatu pergerakan atau transformasi yang dilahirkan dari suatu sistem tersebut. Selanjutnya adanya mekanisme kontrol di mana terpusat seperti itu. Selanjutnya juga yang terakhir yakni adalah mampu kita, dengan adanya sistem mampu kita untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi, untuk mengatur diri kita juga ataupun juga orang lain. Nah, lantas apa bedanya dengan sistem dan juga sistem filsafat? Sistem filsafat sendiri memiliki ciri khasnya tersendiri juga, yakni di mana memiliki suatu keutuhan terdiri dari bagian-bagian. Selanjutnya bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya dari setiap bagian-bagian tersebut memiliki hubungannya, dan yang unik adalah itu saling bergantung, saling mengikat, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, selanjutnya ini semua komponen tersebut disatukan, dipadukan itu untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dan sistem filsafat ini terjadi pada lingkungan, pada situasi yang kompleks. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pancasila itu menjadi suatu sistem filsafat? Apakah Pancasila ini memenuhi nilai-nilai sistem-sistem filsafat? Ya, tentunya Pancasila sudah mencapai taraf bisa dikatakan sebagai sebagai sistem filsafat. Apa buktinya? Buktinya adalah bahwa Pancasila ini dapat membangun Indonesia dengan cara yakni berontologi, berepistemologi, dan juga beraksiologi. Lantas apakah maksud dari ketiga hal tersebut? Yang pertama adalah ontologi Pancasila. Onto itu yang diartikan ada, dan logi adalah ilmu, yang bermaksudkan bahwa ontologi Pancasila adalah menggambarkan bahwa adanya bangsa Indonesia di dalam Pancasila, di dalam Indonesia, di mana ontologi ini menggambarkan takdir sebenarnya manusia yang memiliki monodualis, yakni sifat dasar manusia. Yang pertama yakni menjadi manusia yang individualisme, yang memiliki sisi individualis, dan juga sisi di mana kita itu sadar bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Ontologi Pancasila itu menjelaskan hal tersebut, bahwa manusia itu pada dasarnya dan pada hakikatnya bahwa manusia itu memiliki dua dasar sifat yang pasti dimiliki semua manusia. Pertama individual, dan juga makhluk sosial. Yang selanjutnya ini epistemologi Pancasila. Epistemologi Pancasila ini adalah di mana kita itu mendalami tentang manusia itu sendiri, bagaimana hal tersebut justru menjadi suatu ilmu pengetahuan, di mana ini menjadi landasan kita untuk menentukan langkah kedepannya, yaitu seperti kebijakan atau pembangunan baik itu di bidang sains, teknologi yang sedang berkembang saat ini. Dan itu menjadi gambaran kita apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, dan apa yang sesuai
itu adalah dipelajari dari epistemologi Pancasila, di mana kita memahami bangsa Indonesia secara lebih mendalam lagi, di mana itu menjadi suatu ilmu yang menjadi dasar untuk melakukan pembangunan baik itu dalam bidang apa. Yang terakhir adalah aksiologi Pancasila, yakni berupa value, yakni berupa nilai angka, di mana ini menggambarkan sebagaimana kita itu menerapkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Bahwa Pancasila ini lahir dari budaya, lahir dari nenek moyang kita, itu kan turun-temurun sampai pada akhirnya dirumuskan menjadi suatu dasar negara dan sekarang menjadi sistem filsafat, yakni diharapkan atau bukti dari value dari Pancasila ini dalam bentuk kita dalam aplikasikan, dalam menerapkan Pancasila ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari mulai butir 1 sampai 5, apakah kita bisa menerapkannya dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita di kedepannya. Itulah ketiga bukti bahwa Pancasila ini menjadi suatu sistem filsafat. Yang pertama adanya ontologi Pancasila, kedua adanya epistemologi Pancasila, dan ketiga adanya aksiologi Pancasila. Hal tersebut semakin menguatkan, semakin memperjelas bahwa kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat ini adalah bertujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang menerapkan, yang lebih sadar dengan nilai-nilai Pancasila dan bisa mengimplementasikan dan mendapatkan manfaat tentunya dari penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi hakikat sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, sebelum jauh kita berbicara mengenai hakikat sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu arti daripada kata hakikat itu sendiri. Nah, menurut Notonegoro, hakikat itu diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang dapat mewujudkan tujuan dari sesuatu tersebut. Sehingga hakikat ini sifatnya itu mutlak. Nah, hakikat itu sendiri dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu ada hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Adapun hakikat abstrak yaitu disebut juga sebagai hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Nah, hakikat abstrak dari sila-sila Pancasila ini ditujukan pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi, jika dilihat dari bentuknya sendiri, Pancasila itu terdiri dari kata-kata dasar yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Kemudian ada hakikat pribadi sebagai suatu hakikat yang memiliki sifat khusus atau dapat dikatakan sesuatu itu terikat dengan barang yang lain. Nah, hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Kemudian ada juga hakikat konkret, yaitu yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Maksudnya dari hakikat konkret Pancasila itu terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari. Tempat, keadaan, dan waktu. Nah, dengan realisasi hakikat konkret ini, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap harinya itu bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Jadi intinya,
meskipun zaman telah berubah, tapi kita harus tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, sehingga perilaku kita tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Nah, kemudian Pancasila yang berisi 5 sila tersebut itu merupakan satu kesatuan yang utuh atau dapat dikatakan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur itu yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang. Nah, dengan artian sila yang di atas itu menjadi landasan bagi sila yang ada di bawahnya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan. Nah, Pancasila itu susunannya adalah majemuk tunggal atau merupakan satu kesatuan yang bersifat organis, yaitu terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan, kemudian masing-masing bagian mempunyai fungsi dan kedudukannya tersendiri. Dan meskipun berbeda, tetapi tidak saling bertentangan, malah justru perbedaan itu menjadikannya saling melengkapi satu sama lain. Kemudian ada bersatu untuk mewujudkannya secara keseluruhan, dan keseluruhannya itu dibina dari bagian-bagian yang tersusun antara satu sama lain. Kemudian tidak boleh satu sila pun ditiadakan dari Pancasila ini, karena setiap sila-sila itu adalah merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, sekarang muncul pertanyaan, di mana sih letak pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat? Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Artinya, setiap makhluk hidup itu termasuk warga negara harus memiliki kesadaran secara bebas dan mandiri di satu pihak dan berkesadaran sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas semua tindakan yang ia lakukan. Kedua, ada hakikat sila kemanusiaan, yaitu terletak pada manusia sebagai makhluk monopluralis, yang artinya terdiri dari rohani dan raga yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Dan manusia juga sebagai makhluk monodualis, atau disebut manusia itu terdiri dari dua sifat yang bersifat dualisme, yaitu makhluk individu dan sosial, sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua. Nah, sehingga Pancasila itu memandang manusia sebagai makhluk monodualis sekaligus monopluralis. Kemudian pada sila ketiga, yaitu ada hakikat sila persatuan. Ini terkait dengan semangat kebangsaan. Nah, rasa kebangsaan itu terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu ada tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Apa sih tanah air real itu? Nah, tanah air real adalah bumi tempat orang dilahirkan dan dibesarkan, merasakan suka duka yang dialami
baik secara fisik maupun mentalnya sehari-hari. Kemudian ada tanah air formal, yaitu negara yang berundang-undang dasar dan menggariskan hukum serta peraturan, menata, mengatur, dan memberikan hak serta kewajiban, mengesahkan atau membatalkan, memberikan perlindungan dan menghukum, serta memberikan paspor atau surat pengenal lainnya. Nah, kemudian tanah air mental itu merupakan bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi. Kemudian, pada sila keempat, yaitu ada hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil harus lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli dengan pendapat minoritas, tapi harus berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Kemudian pada sila terakhir atau sila kelima ada hakikat sila keadilan yang terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif yang merupakan keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Kemudian yang kedua ada keadilan legal, yaitu kewajiban warga negara terhadap negara atau juga dinamakan sebagai keadilan bertaat. Dan di posisi ketiga yaitu ada keadilan komutatif, yang mana keadilan komutatif ini adalah keadilan antara sesama warga negara Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya Fitriani Sukmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat itu sudah tercerminkan pada sila-silanya. Pancasila itu sebenarnya bukan hanya sebagai dasar dalam pembuatan undang-undang, tetapi juga Pancasila memiliki nilai-nilai yang dapat menjadi orientasi ataupun acuan dalam pelaksanaan politik dan pembangunan sosial. Adapun filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus merupakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dijadikan sebagai suatu objek yang dicari landasan filosofisnya dengan berdasar kepada sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Lalu ada pula Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus subjektivus ini menyatakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini digunakan untuk mengkritisi sebagai aliran filsafat yang berkembang untuk ditelaah dan menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai yang tidak sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.